Pengenalan bahasa pemrograman Python. Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang ditafsirkan objek-oriented dengan semantik dinamis yang dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Python banyak digunakan untuk AI dan machine learning, analisis data, pengembangan web, game, hingga industri perbankan. Bagaimanakah sejarah pengembangan Python? Lahir pada 31 Januari 1956, Guido van Rossum adalah otak di balik bahasa pemrograman Python. Guido memulai pengembangan bahasa pemrograman Python dari tahun 1989 di CWI, Centrum Wiskunde en Informatika. Bahasa pemrograman Python secara resmi dirilis pada tahun 1991. Nama Python sebenarnya bukan diambil dari Python, sejenis ular, tetapi nama Python diambil dari program lucu Monty Python Flying Circus yang disiarkan oleh BBC pada tahun 1980-an, di mana saat itu Monty Python merupakan rombongan komedian yang memimpin acara tersebut. Guido sangat menyukai Monty Python Flying Circus. Pemrograman bahasa Python sebenarnya terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC, dan sejauh ini Guido adalah penulis utama pemrograman Python. Meskipun pemrograman Python bersifat open source yang memungkinkan ribuan bahkan jutaan orang untuk berkontribusi dan mengembangkannya, tapi Guido masih membantu dalam pengembangan bahasa Python. Pada 1994, akhirnya Python 1.0 dirilis ke publik. Guido kemudian melanjutkan pengembangan Python pada tahun 1995 di CNRI, National Research Initiative di Virginia, USA. Kemudian pada tahun 2000, Python 2.0 dan 2008 Python 3.0. Pada tahun 2000, Guido van Rossum berpindah bersama tim Python ke bopen.com untuk membuat bopen Python Labs. Pada Oktober 2000, tim Python pindah kembali ke Digital Creation, kemudian menjadi perusahaan Zope. Selain itu, 2001 menjadi saksi adalah lahirnya Python Software Foundation (PSF), sebuah organisasi nirlaba yang dibuat khusus untuk semua intelektual yang terkait dengan Python. Kemudian, bagaimanakah tentang library Python? Apa itu library pada Python? Library, yaitu sebuah perpustakaan, tidak jauh dari pengertian ruang atau tempat di mana banyak buku disimpan dan dibaca kapan saja. Begitu pula dengan pemrograman. Library didefinisikan sebagai kumpulan kode yang telah dikompilasi yang nantinya dapat digunakan untuk program dan fungsi-fungsi tertentu. Bagaimanakah dengan library pada Python? Berbagai contoh library pada Python, misalnya TensorFlow. TensorFlow dibuat oleh Google bersama dengan Brain Team. Contohnya seperti Google Voice Recognition and Image Recognition adalah salah satu contoh dari penggunaan TensorFlow. Kedua, NumPy. Antarmuka ini dapat merepresentasikan gambar, gelombang suara, dan aliran mentah biner. Biasa digunakan untuk perhitungan saintifik seperti matriks, aljabar, statistik, dan sebagainya. Yang ketiga adalah Pygame. Sesuai namanya, Pygames digunakan untuk pengembangan game. Pygame merupakan library Open Deliver Python yang sering digunakan untuk mengembangkan program sistem utilitas yang berkonsep dari video game yang perlu penggunaan library SDL yang pintar. Pygame ini dapat memungkinkan untuk mengembangkan video game yang memiliki fitur yang lengkap. Keempat, RenPy. Framework ini ditulis dengan Python dan Cython. RenPy digunakan untuk pemrograman novel visual yang biasa dibeli untuk visual novel, sebagai contohnya Doki Doki Literature dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Django. Django, kerangka open source ini digunakan untuk pemrograman aplikasi web yang berkualitas. Framework ini adalah salah satu yang terbaik untuk API dari aplikasi web. Kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan Python. 1. Mudah digunakan dan dipelajari. Untuk pemula, Python mudah digunakan. Ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan sintaksnya mirip seperti bahasa Inggris.
Ini membuatnya menjadi bahasa penggarapan yang mudah dipelajari dan diadaptasi. Dibandingkan dengan Java dan C, tugas yang sama dapat dilakukan dengan menggunakan lebih sedikit baris kode. Sebagai hasil dari pembelajaran yang mudah, prinsip dari Python dapat dieksekusi lebih cepat dibandingkan bahasa lain. Yang kedua, fleksibilitas. Bahasa pemrograman Python sangat fleksibel, memungkinkan penggunanya untuk mencoba hal-hal baru. Pengguna dapat mengembangkan jenis aplikasi yang berbeda menggunakan bahasa Python. Bahasa tidak membatasi pengguna untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Mereka dapat membuat web, atau tentang AI and machine learning, dan lain sebagainya. Bahkan, bisa juga untuk menggunakannya untuk membuat game. Ketiga, library yang luas. Python memberi pengguna library yang luas. Library standar Python sangat besar, dan hampir semua fungsi yang perlu dilakukan tersedia di dalam library. Karena ini, ia memiliki komunitas yang sangat mendukung. Yang keempat, komunitas yang berkembang. Bahasa Python adalah bahasa open source yang mudah dipelajari, karena Python memiliki komunitas yang matang yang dapat mendukung setiap jenis pengembang, mulai dari tingkat pemuda hingga tingkat ahli. Ada cukup banyak panduan, tutorial, dan dokumentasi yang tersedia di bahasa pemrograman Python, membantu pengembang untuk memahami bahasa dengan cepat dan dengan baik. Komunitas yang sportif, Python berkembang pesat dibandingkan bahasa yang lain. Kekurangan Python. Apa saja kekurangan Python? Yang pertama adalah lambat. Dibandingkan dengan Java atau C, kecepatan Python lebih lambat. Python adalah bahasa yang ditafsirkan secara dinamis. Untuk eksekusi kode, setiap baris kode perlu diurutkan secara eksplisit. Ini memakan waktu, maka ini akan memperlambat proses eksekusi. 2. Konsumsi memori. Python memiliki konsumsi memori yang sangat tinggi. Ini karena fleksibel untuk tipe data. Menggunakan sejumlah besar memori, Python bukanlah pilihan baik untuk tugas di mana pengguna ingin mengoptimalkan memori, yaitu bahasa intensif memori seperti pada Android. Yang ketiga, pengembangan aplikasi seluler yang rumit. Seperti sebelumnya, Python kuat di platform server dan di desktop karena merupakan pengorbanan di sisi server yang fantastis, tapi itu tidak sesuai dengan pengorbanan mobile. Untuk pengorbanan seluler, Python adalah bahasa yang rapuh karena tidak hemat memori dan memiliki daya proses yang lama. Karena alasan ini, Python tidak memiliki banyak aplikasi mobile atau library mobile. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.